Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali hari ini ada gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa jam 4 sore kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan dengan beragam tema yang kita bahas setiap hari. Kita bawa ke meja ini dan tentunya narasumber yang beda-beda. Jadi perspektifnya juga beda-beda. Nggak melulu soal politik, nggak melulu soal sesuatu yang berat, ekonomi, sosial, tapi ada pengalaman dibagi di sini. Hobi juga pernah dibawa ke sini, olahraga, batik, anything yang bisa kita jadikan horizon ya untuk kita anak muda makin kaya dalam melihat dunia dengan berbagai warna dan perspektif. Nah, seperti biasa, kita juga untuk teman-teman boleh akses kita ada 10 platform ini luar biasa. Ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya bisa diakses di @partaiprindo. Nggak cuma itu, ada RCTI Plus, Okezone, Sido News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih mau nonton di mana 10 itu ya. Tinggal diklik aja, one click away langsung bisa nonton podcast kita. Dan untuk nanti juga teman-teman boleh ikut sedikit giveaway gitu ya. Ada masing-masing voucher Rp100.000, ada beberapa pemenang. Ini e-voucher nanti bisa dipakai untuk belanja di platform online ya, lumayan Rp100.000. So make sure teman-teman nanti ikut obrolan kita hari ini, bikin 2-3 kalimat. Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini kaitannya tuh sama, ini when I read this one, the sentence, everything, I was like, it's a little bit of me gitu ya, maybe a little bit of us gitu. Karena kalau bicara dunia yang kompetitif ya, yang namanya produktivitas, what else, gila kerja itu memang kadang diapresiasi. Nah ini yang bikin kita akhirnya mendorong untuk gua mau produktivitas gua tinggi, gua mau show off bahwa gua bisa bikin ini segala macam, which is good karena lo do it with passion ya. Dan menurut gue ya nggak apa-apa, but kadang kerja keras nggak selalu positif. Kenapa gue bilang nggak selalu positif? Karena pernah kan kita di satu titik di mana kita pengen ngerjain sesuatu sampai selesai, kita nggak istirahat, makan yang nggak bergizi. Jangankan makan, even balas WA pun kadang teman-temanku sering mengeluh gitu ya. Kenapa Juno nggak balas WA? Padahal memang ada waktu tertentu yang kita kadang wow gitu. Hektik luar biasa. Nah ini yang aku sebut bahwa workaholic is good somehow ya. Yang sekarang anak-anak sebut sering bilang hustle culture ya. Yang semuanya serba cepat, semuanya serba harus harus in time segala macam. It's all good sebenarnya. Tapi ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan, yaitu kesehatan ya. Jangan sampai bekerja keras tapi kita mengorbankan kesehatan kita, not only physically ya, physical stuff, but mental juga. Ini yang penting banget. Nah, tema hari ini adalah waspada, boleh workaholic tapi jangan abaikan kesehatan. Ini penting sekali ya. Kenapa aku bilang penting kesehatan? Semua yang ada di dunia means nothing kalau kita nggak sehat, right? So that's why we're gonna talk about this dengan tamu kita yang spesial sekali. Saya sempat ngobrol di awal sama Mbak Kristi Damayanti tadi. Selamat sore Mbak Kristi. Selamat sore. How are you? Baik. Oke. Mbak Kristi adalah seorang professional service disability dan Ikatan Arsitek Indonesia, Yes. IAI. Dan tadi sempat ngobrol di awal, I was like, oke. Mbak Kristi yang mana bikin Central Park? I was like, okay. It's very iconic ya, karena aku ya namanya Jakarta Barat, terus mall-mallnya juga one of the best one I think in town. Mbak Kristi, selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dengan perjuangan, karena kita tahu Jakarta banjir, hujan ya. Oke. Overall sekarang aktivitas seperti apa Mbak Kristi? Saya kerja tetap di Akumonomoro, lantai 45 APL Tower. APL ya. Tapi sejak pandemi kan agak susah untuk ngapain aja susah ya. Betul. Masih terbatas. Tapi saya juga punya kegiatan di luar sana, berjuang untuk disabilitas Indonesia. Oke, karena dengan pengalaman yang dipunya, apa sih yang sebenarnya Mbak Kristi ingin capai tadi berjuang untuk teman-teman disabel? Jadi gini, saya kan cacat nih ya. Kita bilang cacat, orang bilang cacat tuh nggak enak dengar buat saya. Cacat is cacat. Tubuh saya lumpuh separuh karena stroke.
Oke. tangan kanan, jadi hidup saya tubuh kiri. Di kiri. Dan saya merasakan banget betapa tidak nyamannya sebagai seorang cacat. Oke. Puji Tuhan saya masih bekerja, bisa sewa taksi, gampang, bener. bisa beli kursi roda elektrik yang ajaib, bisa keliling dunia sendiri. Oke. Itu puji banget. Tapi bagaimana ketika saya masuk ke yayasan, banyak yayasan dan teman-teman yang cacat dan memang tidak bisa apa-apa. Oke. Dan bahkan untuk beli kursi roda dia nggak bisa. Ya. Terus bagaimana mereka? Kasihan mereka dan bagaimana Indonesia? Karena kenyataannya seluruh dunia itu ada 6.000 Indonesia kali ya 6.000 orang cacat. Oke. Bukan 6.000, pokoknya banyak sekali ya. 10% apa ya, saya lupa. Dan itu kan aset bangsa juga kan? Ya, manusia. Iya, dan disabilitas atau cacat itu bukan yang tidak bisa. Otak mereka brilian loh. Orang-orang kalau saya itu salah satu saya sebut cacat baru. Karena dulu saya bisa semuanya, tetapi tidak menjadi bisa karena sakit. Ada yang kecelakaan, sakit atau apapun ya, itu namanya cacat baru. Nah, yang lahir cacat itu ternyata punya otak banyak, brilian banget. Tapi tidak ada kesempatan, bahkan hampir semua di dunia itu tidak kasih kesempatan untuk mereka berkarya. Yes. Nah, apalagi Indonesia secara fisik itu, ya, bayangkan kalau kita keluar dari MRC ya, keluar pagar, bayangkan bisa nggak sih pakai kursi roda jalan? No, harus lewat jalan aspal, karena itu kan bahaya. Betul. Harusnya kan di pedestrian. Pedestrian Jakarta hanya di protokol saja. Nah, terus bagaimana anak-anak itu di mana mungkin dia bisa kerja di ujung sana, tapi di rumahnya di sini dia tidak bisa ke sana karena tidak bisa ada fasilitas sama sekali. Terus ada tanya, kenapa nggak sewa taksi? Emang dia punya uang? Enggak. Jadi saya berjuang banget sejak 12 tahun lalu dengan tulisan, karena kan sendiri. Saya tidak punya backing sama sekali, tidak ada backup sama sekali untuk berjuang, untuk bersuara. Saya tulis, saya tag kemanapun, misalnya di mall ya, yang sederhana aja. Kebayang nggak? Setiap ada lift di depan pencetan tombol, pasti di bawahnya ada tempat sampah. Saya tendang atau saya tabrak. Kenapa? Saya nggak bisa pencet kalau nggak ada orang. Itu kan sederhana, tapi itu masalah tentang kepedulian. Betul. Ini kita bicara equality ya untuk semuanya. Amin. Terutama untuk teman-teman disable. Ini PR bukan hanya tadi kota besar, tapi the whole country ya. Bagaimana governmentnya mengakomodir, memberi kesempatan. Well, after all, ini semua manusia. Ini semua WNI ya. Kalau dibilang tadi karena cacat terus nggak bisa, well, they don't have any chance, opportunity. Kadang itu yang betul yang terjadi. Oke. Beautiful stories, I love it. I mean, aku tuh kenapa kita bawa ini, kita ngobrol ini, karena anak muda kayak saya, kayak yang di luar, kadang kalau nggak dikasih tahu nggak aware gitu. Well, satu nih Mbak Christy, sebelum kita lihat ada soal videonya Mbak Christy hari ini, kita tuh sadar atau enggak ya, Indonesia orang-orangnya masih sangat tidak disable friendly. In terms of jangankan membantu, the way we see somebody yang disable pun kadang, aduh dia cacat, aduh. Well, di luar, karena saya tahu di luar negeri kita orang cacat biasa aja. We will treat them as tapi dengan fasilitas. Iya, ya benar. Kan? Dan mereka juga akhirnya confidence-nya kebangun ya, Mbak Christy. Dan itu yang kita nggak punya, bangsa Indonesia tuh kita bukan nggak menghargai. Mungkin pemahamannya belum sampai di situ. Cuman ini yang harus kita bangun, bahwa aku ketemu Mbak Christy, Mbak Christy misalnya stroke, ya udah, it's okay. Treat them as a human, bukan berarti dijauhi, nggak diajak ngobrol, dipikir. Bahkan juga jangan dipaksa untuk membantu, karena aku kita tidak sebagai disabilitas, kita tidak ingin dikasihani. Yang kita butuhkan adalah
kepedulian. Jangankan dikasihanin, Mbak Christy, banyak orang yang masih nganggap disable itu aib apa Yes, itu ya, dia. it hurts. Aku nggak, well, saya ya saya besar dan di lingkungan, I mean, orang Yes. tua spiritual yang baik, jadi hal-hal kayak gitu harusnya kita bangun bareng-bareng ya, bahwa nggak boleh ngeliat orang dari disable terus kita treat them differently. No. Yep. Ya. Nah, sebelum kita kenal lebih jauh lagi, cerita lagi soal bagaimana perjalanan Mbak Christy, kita mau lihat sedikit VT ini. Aku tadi udah ngintip, ini bagus banget, luar biasa. Uh-huh. Balik digedein dikit. 43 tahun, Uh-huh. tahun 1969. Saya bekerja sebagai arsitek dan Mhm, dosen sebelum beautiful. saya sakit. Sekarang saya hanya bekerja sebagai arsitek dan pelayanan. Sejak mengalami kelumpuhan pada sebagian tubuhku akibat stroke yang aku alami pada awal tahun 2010 lalu, aku mengalami banyak perubahan dan kesulitan untuk beraktivitas maupun dalam pekerjaanku sehari-hari. Namun hal itu tidak membuat aku putus asa untuk tetap bekerja sebagai seorang arsitek, meski aku memiliki keterbatasan fisik. Ini adalah salah satu hasil karyaku. Sebuah mall yang memiliki berbagai fasilitas bukan hanya untuk orang-orang normal, tapi juga untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Oke. One thing that I love about Central Park, Yes. selain tadi untuk disabled, they are very pet friendly. Kamu tahu kenapa sebut disabilit? Karena saya mendesain ini ketika saya duduk di kursi roda, gara-gara saya jatuh dari proyek, kaki kiri saya patah. Oke. 1 tahun saya duduk di kursi roda dan saya merasakan betapa beda segini kursi roda bisa guling. Oke. Jadi dari pengalaman, tapi itu sebelum stroke ya, Sebelum Mbak Christy. Jadi memang sempat accident sedikit. Yes. Jadi akhirnya kepikiran tadi kenapa ini nggak disable friendly juga. Yes. Oke, apa bentuk let's say facilities yang memang teman-teman bisa Contoh ya, kalau kalian naik ke masuk ke lobi utama Lumina, Lumina ya. begitu luas turun dari mobil, itu tidak ada perbedaan pel sama sekali. Itu untuk mencapai desain itu berbulan-bulan untuk tanda tangan proof. Oke. Oh. Karena nggak gampang untuk membangun bangunan secara arsitektural. Emang lebih baik naik tangga. Kenapa? Supaya megah, gitu kan? Tapi kan Central Park rata. Okay, Bahkan banyak alasan kalau misalnya kalau hujan gimana Mbak Nat, Bu Christy, nanti kena airnya masuknya enggak lah, bisa dimiringin, tapi tidak ada pel. Ya, perbedaan. Ya, perbedaan. Itu contoh ya. Aduh, bagus banget sih ceritanya. Dan tadi memang itu salah satu karya Mbak Christy yang memang remarkable lah ya. Nah, kalau kita bicara tadi, saya bilang di awal hustle culture, workaholic. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat harus kita pahami. Anak muda dengan ya rutinitas baik itu sekolah, kuliah, kerja, and everything, yang kadang nggak kenal waktu dan mengabaikan yang namanya istirahat, makan sehat segala macam. Apa yang bisa Mbak Christy berikan insight-nya ketika kita memang tadi workaholic tapi ingat sesuatu dong, harus sayangi diri gitu. Nah, itu yang susah ya. Ketika saya waktu itu kan masih muda, di bawah 40 tahun, 30-an tahun ya. Itu saya mengerti banget ketika anak-anak muda kalian semua melihat diri kita sendiri, wow, gue bisa. Iya. Kita bisa lebih baik dari ini, benar nggak? Nah, dari situ itu akan menanamkan kecintaan diri sendiri, dan di mana kita tidak lupa dengan semuanya. Bahkan ketika saya nggak mau pulang karena pingin passion saya ada lapangan, ibu saya telepon, bapak saya telepon, pulang tidur. Bahkan bos saya, Christy pulang tidur, dan saya nggak dengar, tidak dengar kata Tuhan lewat mereka. Jadi saya jujur, mungkin karena kebanggaan yang diri sendiri yang luar biasa, mungkin Tuhan nggak suka, sangat sombong. Saya dijatuhkan sampai titik minus, bukan titik nol loh, titik minus di mana saya nggak bisa apa,
nggak bisa apa-apa. Bahkan bicara aja pun nggak bisa Tadinya. Kalau lihat di YouTube saya, Mhm. ada adik saya videoin saya bagaimana saya bicara. Kata anak saya, mama ngomongnya kayak alien karena nggak ada artinya. Mhm. Nah itu dan saya nggak saya setelah itu kan sadar kan Mbak, oke anakku nggak boleh begini. Oke. Saya bilang sama anak saya, Nis kamu tolong dong jangan kayak mama, tapi tetap aja. Oke. Tapi Mbak Kristi, ya tiap orang beda-beda ya. Yes. Saya yakin bahwa ambisi, ego segala macam. Dulu waktu begadang terus nggak tidur, nggak pulang. Apa sih yang dikejar sebenarnya waktu itu? Proud Oke. dan memang itu passion saya. Mhm. Kalau orang bekerja keras tapi tidak punya passion, pasti kan kalau bisa cepet pulang deh, benar nggak? Tidak punya passion saya ada. Oh ini pada project. ngangguk-ngangguk. Cepet-cepet pulang ya. Lanjut. And then? Ya jadi passion saya memang project. Oh. Bahkan ketika saya dulu saya membantu salah satu direktur project Pak Halim, mengikuti beliau kemana-mana. Tapi jujur saya nggak nyaman. Saya lebih nyaman di project dengan tukang daripada saya ngikutin beliau untuk meeting ini. Bukan dunia saya. Nah itu jadi ya memang ini proud bahwa saya sebagai perempuan di dunia konstruksi yang sangat keras, Maskulin. yes, Yeah. itu sombongnya. Walaupun saya tidak bilang ini lo gua Yeah, enggak, yeah, tapi sebagai diri sendiri saya tuh sangat sombong. Oke. Dan saya yakin Tuhan nggak mau itu. Oke. That's a good thing yang kita harus sadar bahwa we are manusia, we tend to kayak punya apa ya, udahlah gue bisa ini bro, hidup Ya. cuman sekali, Nah, badan itulah. gue Dulu juga right? sama begitu saya bilang kerja keras, kenapa sih gue nggak boleh makan? Aku namanya makan kambing sehari itu bisa 2 kali 3 kali. Oke. Gila nggak? Itu hipertensi, Mhm. gitu kan? Jadi saya pikir kalau gue kerja keras masa sih nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, Yeah. nggak boleh kerja, nggak boleh minum ini, nggak bisa. Itu kan ya apa ya? Ya manusia yang sangat Ya manusiawi lah. Ya manusia. karena kita pikir kerja keras, kita punya materi, terus ngapain nggak di Yes, itu ya, dia. you know, right? That's very normal. Yes. Ya human. Tapi Mbak Kristi, kejadian yang Mbak Kristi alami akhirnya bikin sadar tadi bahwa ya mungkin ini salah satu hal yang harus diperbaiki ya setelah Yes. kemarin mungkin agak salah seperti itu. Ada hal lain nggak sih yang membuat Mbak Kristi akhirnya bahwa sakit saya ini bukan sekedar teguran, ada hal lain yang membuat menyadarkan akhirnya ya udah deh saya harus mulai let go, mulai Yeah. punya pace-nya Yeah. agak ringan, agak lambat gitu. Ya, saya baru sadar ketika saya kan namanya manusia ya, saya pingin banget lebih dari yang ada sekarang. Ya, betul. Ketika saya Central Park itu sudah selesai, sebenarnya saya sudah ditarik kerja di Singapura waktu itu untuk membangun dulu marina gitu Marina, kan. Mbak Tapi kan Isna. ketika saya mau resign, kalau nggak salah, saya udah lupa. Itu nggak dikasih. Nanti dulu kamu liburan dulu, nanti kita bicara. Nah, dan saya tuh pingin banget. Kalau biasanya aku ngotot, segera ternyata tidak. Tapi ternyata kalau aku ngotot, aku sudah resign. Sekarang aku nggak kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang mau menjadi pegawai dengan seperti ini, gitu kan? Ya, sadar banget ketika kena stroke. Oh ya, ternyata setelah sekian lama baru sadar kalau saya tidak sembuh, kalau tidak sakit, tidak stroke, saya entah di mana, Singapura kek, di mana kek, entah bahkan di kutub mas. Dan saya tidak melakukan apapun yang sekarang saya lakukan. Tuhan mau saya berkaya lewat sakit saya. Yeah. Saya yakin ketika Tuhan bilang kamu sembuh Kristi, saya sembuh. Kenapa saya tidak disembuhkan? Karena kalau aku sembuh, percaya nggak kalau saya akan melakukan itu lagi? Yeah. Atau kalau aku oke nggak jadi itu lagi, tapi apakah mereka percaya bahwa saya pernah cacat? Sekarang saya datang, saya melayani, saya bicara di banyak radio, TV, dan banyak orang mencari saya untuk mendapatkan kekuatan. Walaupun saya cuma cerita, saya bukan psikolog, bukan pendeta, bukan siapapun.
Saya Karena cerita. gini, Mbak Kristi, ada hal yang nggak bisa dibeli dari uang, yaitu experiences. Yes. Yes, Yes. itu yang anak muda you Itu can't dia. buy, you know. Itu Ya, dia. anak muda bisa tampil sekeren apapun, punya uang banyak, tapi pengalaman nggak bisa melebihi orang yang Itu dia. seniors, right? Itu So dia. this is what we kita obrolin di sini adalah bahwa tadi pengalaman, walaupun tadi kata Mbak Kristi, ini adalah caranya ibadahnya ya, kita untuk berbagi, Yes. bercerita melalui tadi Apapun. Ya, tulisan, obrolan. Oke, Mbak Kristi, ini menarik ya. 7,8% orang di dunia tergolong pecandu kerja atau workaholic. Biasanya katanya nih, mereka mengurangi kenapa mereka begitu? Karena untuk mengurangi rasa bersalah dan cemas karena masalah tertentu. Oke. Well, ya beda orang beda goals ya kenapa Yes. mereka kerja keras. Dari pengalaman Mbak Kristi, kenapa waktu itu bekerja sangat keras selain tadi proud? Apakah ini juga dipengaruhi oleh pressure like personal stuff ya, Yes. masalah pribadi atau ada hal lain? Karena waktu itu 2007 tuh saya baru cerai, Oke. di mana saya mau melupakan semuanya dengan bekerja keras dan Oke. juga berpikir bahwa oke, mereka tidak mantan tidak memberikan dana untuk anak saya. Oke. Saya harus kerja keras lebih lagi. Kalau anak saya mau pingin ke Amerika misalnya, mau sekolah di sana, gimana? Dan aku merasa apa yang aku lakukan, saya dapatkan dari pekerjaan saya selain arsitek itu kurang, semua Oke. kurang. Tapi ketika saya dijatuhkan sampai titik nol, justru penghasilan saya drop, gitu kan? Tapi ternyata dari situ justru saya bisa berbagi. Saya bisa, anak saya sekarang di Jepang. Bukan uang dari saya, tapi dari Tuhan lewat banyak hal. Artinya kita memang harus berserah. Ketika saya ngotot, aduh uangnya kurang, kalau dihitung kurang, saya nggak berserah, Ya. manusiawi. Tapi ketika sekarang saya bahkan saya sendiri di rumah sendiri, saya berserah loh. Kalau saya mati di sini misalnya ya sudah, itu Tuhan mau. Ya. Tapi kan saya berusaha yang terbaik. Exactly. Itu yang saya belajar luar biasa Yes, dengan this is 12 tahun. What I call the power of let go ya. Yes. Karena aku pernah nonton film nih Mbak Kristi. It's beautiful words. Sama tadi kan berserah juga. Saya lupa tuh H.L. Fedalin something yang dia nggak pernah bisa menua gitu. Dia Oke. jatuh cinta terus, tapi dia nggak oke. bisa memiliki karena dia nggak bisa tua. Alright, Oke. sekarang nggak ada kehidupan dia abadi gitu. Terus dia pernah bilang sama yang dia cintai, tell me something that lasts forever, dia bilang. Terus dijawabnya let go. I was like, yeah, let's go. Iya. You know? Lupakan jalan saja. Ya jalanin saja, Yes. ikhlas berserah. Ya, itu ya. That's sama aja tadi dengan obrolan Mbak Kristi. Nah, Mbak Kristi, kalau kita lihat lagi ya, sekarang ini yang kita sebut blessing in disguise. Ya. Mungkin di awal Mbak Kristi ngerasa oke, saya stroke, saya disable, tapi ternyata ada blessing yang luar biasa yang Yes. Tuhan titipin, Betul. yang Tuhan percaya Ya. ya ke Mbak Kristi bahwa Kristi you can do this, right? This is not only for you but for Itu others semua. yang ngerasa di luar sana Ya. sama seperti kamu. Amanah yang diberikan Tuhan ini, trust yang diberikan Tuhan ini. Yes. Pernah nggak di satu titik Mbak Kristi merasa bahwa cacatnya ini nggak ada apa-apanya sebenarnya? Ya. Ya betul. Jadi gini. Boleh minum dulu silakan. Jadi kalau kita tahu bahwa yang namanya perjalanan hidup kan kadang bikin kita down gitu, apalagi karena kita tadi nggak memiliki banyak kesempatan. Tapi akhirnya by the time Mbak Kristi sadar bahwa ya cacatnya saya ya sudah seperti itu. Tapi yang menguatkan Mbak Kristi kalau boleh tahu nih pasti anak-anak, Pasti. keluarga, any special person mungkin. Gak ada. Oke. Oke. Batuk dulu, Mbak. It's Iya. okay. Kita punya video nggak sih? Nggak ada ya. Cuman Ampun deh. artikel, boleh nggak aku lihat artikelnya? Nggak apa-apa. Minum dulu, Mbak Kristi. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Tanda-tanda kamu workaholic. Kayak semua teman-teman saya nggak ada yang workaholic. Pengen cepet pulang. Oke. Sering merasa belum puas dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Oh, enggak, udah puas semua. Sering puas.
keseimbangan yang buruk antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Ini benar nih. Kadang pribadi dan pekerjaan keseimbangannya nggak balance ya. Terus kamu merasa tidak nyaman ketika tidak bekerja. Aduh, sering banget. Ini nggak bercanda ya, no, kidding. Tidak ada ketertarikan selain urusan pekerjaan. Oh banyak, kita ketertarikan banyak selain urusan pekerjaan. Berarti kita nggak workaholic mungkin ya, salah juga nih. Terus juga pola tidur yang berantakan. Iya, karena ini main handphone ya, nonton IG live, oke. Mulai mengabaikan kondisi kesehatanmu. Jadi ini tanda-tanda orang workaholic. Well, kalau aku lihat ya poin-poin ini memang agak berbahaya, apalagi secara psikologi. Kalau yang nomor 4, tidak ada ketertarikan lain selain urusan pekerjaan. I was like, oh, saya tertarik sama makanan. Ya, nah, dari tanda-tanda ini, Mbak Christy, bener nggak sih kayak gini? Ciri-cirinya kalau orang workaholic? Zaman dulu sih kayaknya enggak tuh, memang tuh selain urusan pekerjaan Ketertarikan? saya suka banget namanya jalan-jalan, ya kan, traveling. Terus ya berteman dengan manapun. Jadi kayak nggak semua juga sih. Jelas ini. Ya, pola tidur betul. Ya. Oke, seperti itulah. Nah, balik lagi Mbak Christy bahwa support system itu penting ya. Yep. Saya yakin keluarga, anak, orang tua, saudara, mereka menguatkan pasti. Ya, pasti. Siapa sosok atau ya Tuhan pastinya. Yep. Any other things yang membuat seorang Christy sampai sekarang terus mau kerja, terus mau naik ke lantai berapa? 46 ya? APL ya? Kayaknya memang setelah, apalagi setelah anak saya, berembut, it's okay. Setelah anak saya mandiri, saya lebih kan nggak tahu ngapain. Bener nggak tahu ngapain. Bahkan orang adik saya bilang, Mbak, kenapa nggak berhenti bekerja. Toh kamu sudah siap bisa ngapain tanpa bekerja. Betul. Jujur, saya bekerja untuk Tuhan. Lewat apa? Saya bisa mendapatkan uang untuk berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Karena saya berjuang untuk disabilitas. Tahu nggak? Saya punya mimpi keliling dunia kembali dengan kursi roda saya sendirian. Untuk survei dan mencari konsep-konsep baru tentang arsitektural untuk dibawa di Indonesia dan dibangun di sini. Itu mimpi saya. Tahun 2000 ini kan baru pandemi sudah mulai turun ya. Kemarin saya ke Bali, Singapura, Penang, Bandung, Yogyakarta, dan saya bukunya sudah jadi tentang Singapura. Bagaimana Singapura luar biasa membangun negaranya tentang ramah disabilitas. Dan itu saya tulis. Bukunya sudah, mungkin nanti awal Desember, pas tanggal 3 Desember Hari Disabilitas Internasional, publish. Itu banyak sekali konsep-konsep yang aku sendiri nggak ngeh. Ada arsitek yang seperti itu. Nah itu yang saya mau bawa ke dari seluruh dunia. Beautiful. Gitu. Iya. Mbak Christy, ini waktunya. Saya masih banyak pertanyaan nih. Tapi waktunya terbatas karena ceritanya seru sekali. Ini dua hal yang sangat berbeda. Seorang arsitek, boleh tisunya ya. Seorang arsitek, seorang survivor juga, seorang yang ya punya pengalaman yang luar biasa. Ini kenapa saya yakin setengah jam ini nggak memberi kita banyak ya, tapi insya Allah siapapun yang menyaksikan ini ya, apapun backgroundnya, kita bisa banyak belajar ya dari yang namanya semangat, yang namanya ego, ambisi, kesehatan, spiritual, semuanya kita bisa lihat dari cerita Mbak Christy tadi. Semua harus simbang. One last mungkin closing statement, apa yang Mbak Christy ingin sampaikan untuk semua yang nonton hari ini, teman-teman ya, anak muda di luar sana? Ya, saya cuma bilang, jangan seperti saya. Seorang Christy zaman dulu yang sangat sombong sebagai anak muda, pingin menguasai dunia, ya. Ambisi tapi jangan pernah lupa ada Tuhan. Tuhan punya rencana di masing-masing umatnya. Ketika kita punya Tuhan merencanakan kita seperti ini, kita mau ngotot ke sana pun nggak bisa karena Tuhan sudah kasih di sini. Itu aja. Exactly. Yes.
ini yang digital world ya, kita wah, zaman sekarang semuanya teknologi segala macam. Yes. Kadang gempuran ini yang membuat kita lupa bahwa ada power yang lebih dari segalanya ya. Dan Maha besar. Betul, dimana kita mau ngotot tapi enggak, memang sudah di situ, nggak akan bisa. Mbak Christy, makasih. Aku senang sekali. Ini personal, saya apresiasi sekali karena nggak tiap hari saya bisa ketemu dan punya cerita seperti ini. Saya terharu bukan karena sedih nggak. It's beautiful. Very beautiful sebagai seorang manusia punya pengalaman yang seperti. Tapi yakin, aku tahu pasti Tuhan sayang sekali sama Mbak Christy. Insya Allah akan ada banyak blessing in the future. Banyak kesempatan lagi ya, jangan berhenti untuk bikin anything pasti. Yang menarik apapun itu, nanti undang kita juga. Dan aku suka semua karya cerita tadi ya, dan semoga ya sehat-sehat selalu. Nah, berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Sebenarnya ini movement relate dengan obrolan kita tadi, bahwa anak muda harus produktif, betul, harus solutif, harus modern, harus bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia. Dan ini value yang dimiliki Partai Perindo, tapi nggak cuma Partai Perindo, anak-anak muda juga harus punya value tadi. Di luar itu juga jangan lupa hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa itu harus dijaga. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui Konvensi Rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota Provinsi RI. Monggo silakan ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website kita partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa untuk download apps-nya, ada di App Store dan juga Play Store. Scan barcode yang di sini, silakan ya. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya. Jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Terima kasih sekali lagi Mbak Christy atas pengalamannya ya. Sehat-sehat. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia Sejahtera. Saya Herjino Syaputra. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.